Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Oke cuy, kali ini Mimin bakal ngebahas anime seputar Raja Iblis nih. Ceritanya seputar kebangkitan Raja Iblis bernama Around yang konon bakal menguasai dunia. Dia dibangkitkan sama seorang pendeta bernama Druid dengan memberikan tumbal hidup, yaitu cewek bernama Rhiannon. Si Raja Iblis ini malah punya agendanya sendiri. Anime ini berjudul Tears of Tiara, atau kalau dalam bahasa Indonesianya air mata untuk Tiara coy. Oke lah, pasti kalian juga penasaran buat lanjut ke alur ceritanya kan? Gak usah bertele-tele lagi, langsung saja kita sikat. Tapi sebelumnya kalian tahu dong harus ngapain? Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang manta, atur posisi kalian. Mari kita nonton sambil rebahan. Ceki bro. Pasukan dari kekaisaran yang sedang memperluas wilayahnya sampai ke sebuah desa tempat tinggal suku Gael. Malam sudah tiba saat rombongan yang dipimpin pendeta Druid sampai di sana cuy. Para lelaki sedang berburu sehingga itu adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Anehnya seluruh desa jauh lebih sepi daripada seharusnya. Saat itulah seorang gadis bernama Rhiannon muncul di depan mereka. Druid mengetahui sosok yang ada di depannya itu. Dia adalah keturunan dari Raja Elf. Dengan menjadikan gadis itu sebagai tumbal hidup, maka Druid akan bisa membangkitkan Raja Iblis Around. Ternyata Druid diperintahkan untuk menyegel makam Raja Iblis karena ada ramalan berbahaya coy. Tapi dia berniat membangkitkan Raja Iblis dan menguasai dunia bersamanya. Karena itu dia meminta Rhiannon untuk secara sukarela menjadi tumbal hidup. Awalnya Rhiannon tidak mau, tetapi setelah Druid menangkap dua bocil dan mengancam membunuh mereka, Rhiannon akhirnya bersedia mengikuti Druid. Sementara itu, Arthur dan para lelaki dari suku Gael sedang berburu di hutan. Selama perburuan, Arthur mendapatkan firasat buruk. Saat dia dan rombongannya kembali ke desa, mereka diberitahu dua bocil kalau Rhiannon udah ditangkap. Tak mau adik perempuannya celaka, Arthur mengajak warga desa untuk menyelamatkannya. Mereka pun bergegas pergi ke lokasi yang diincar Druid. Ternyata Druid dan rombongannya pergi ke sebuah goa. Di sana, mereka menghadap ke sebuah tangga yang sangat tinggi. Di puncak tangga itulah makam Raja Iblis Around berada. Druid mulai ritual pembangkitan Around. Sementara itu di luar, Arthur dan rombongannya sudah sampai. Mereka beraksi dan mengejar para bawahan Druid. Namun di tengah-tengah pertarungan, cahaya misterius muncul dari pusat goa dan menyebar ke sepenjuru hutan. Druid sudah selesai melakukan ritual. Roh Raja Iblis pun muncul dan melayang-layang di atas makamnya. Druid menyapa dan menawarkan Rhiannon sebagai tumbal hidup. Dia berkata bahwa Rhiannon adalah keturunan Raja Elf terakhir. Dia menawarkan Rhiannon, dan sebagai gantinya Druid meminta Around memberinya kekuatan untuk bersama-sama menguasai dunia. Roh Raja Iblis menuruni tangga dan wujudnya menjelma menyerupai manusia. Dia berjalan dan mendekati Rhiannon. Sementara Arthur yang melihat kejadian itu langsung berlari mencoba menghentikan apapun yang akan terjadi. Arthur yang muncul membuat semua yang ada di sana terkejut. Druid meminta Arthur pergi agar tidak mengganggu ritual. Arthur tentu saja tidak mau dan pengen melenyapkan adiknya. Rhiannon adalah anak kepala desa dan siapa aja yang menikahinya akan menjadi kepala desa. Karena itulah Arthur yakin Druid ingin membunuh Rhiannon agar keturunan kepala desa hilang. Celakanya Rhiannon udah terpengaruh sihir milik Druid sehingga kesadarannya dikendalikan. Kesadaran asli Rhiannon terjebak di alam bawah sadarnya. Saat itulah Around berbicara dengannya di alam bawah sadar. Dia memberikan mata dan telinganya sehingga Rhiannon bisa melihat apa yang terjadi di dunia nyata. Around berkata kalau tak mau kakaknya terluka, gadis itu harus segera tersadar. Dengan bantuan Around, Rhiannon berhasil mengambil alih kesadarannya. Begitu Rhiannon terbebas, Around langsung membunuh Druid. Setelah Druid innalillahi cuy, Arthur menodongkan pedangnya ke arah Around. Rhiannon mencoba menghentikannya, tetapi Around tidak peduli. Dia maju dan berduel dengan Around. Hebatnya, Arthur bisa mengimbangi kemampuan sang Raja Iblis. Ningen, なかなかやるじゃないか。
リアンノン。兄様がどうしても切るというのなら嫌です。リアンノン。どくんだリアンノン。嫌です。なんだこの布切れは。私はアローン様のお嫁さんになります。Rhiannon mencegah Arthur melawan lebih jauh. Malahan cewek itu bilang dia mau menikah dengan Around dan menjadikannya kepala desa. Arthur sebel karena gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak lama setelahnya, ratusan tengkorak hidup muncul dan menyerbu mereka. Mau tak mau, Arthur harus bekerja sama dengan Around dan melawan semua musuh. Meski begitu, jumlah tengkorak hidup masih terlalu banyak. Untungnya kakek-kakek bernama Oga muncul dan menunjukkan jalan rahasia. Ternyata baik Arthur dan Around mengenal kakek tersebut. Celakanya para tengkorak hidup juga mengepung jalan rahasia. Mereka bertarung melawan sekumpulan tengkorak itu. Anehnya Around sangat lemah dan mudah terluka selama pertarungan. Oga berkata kalau Around dibangkitkan sebelum waktunya sehingga kekuatannya belum pulih. Setelah berjuang menembus terowongan, mereka segera sampai di luar. Para warga desa sudah menyambut mereka di luar. Sejak saat itulah Arthur memutuskan untuk memimpin pemberontakan kepada kekaisaran. Sementara itu di istana kekaisaran, seorang pria bernama Gaius mendapat laporan dari anak buahnya. Mereka mendapat kabar bahwa Druid mencoba membangkitkan Raja Iblis dengan menculik anak kepala desa yaitu Rhiannon. Karena aksinya itu, Druid pun terbunuh. Awalnya Gaius mengira kalau Arthur sudah membunuh Druid. Tetapi dia diberitahu kalau Raja Iblis sudah membunuhnya. Imbas dari peristiwa tersebut, suku Gael pun memutuskan untuk memberontak. Gaius berkata bahwa pemberontakan tak bisa diampuni. Dia pun bersiap untuk melakukan perjalanan ke suku Gael. Suku Gael berada di Pulau Erin. Dan suatu malam Arthur mengajak seluruh warga desa untuk meninggalkan Pulau Erin dan pindah ke Albion yang lebih makmur. Semua warga bersorak dan segera bersiap-siap untuk melakukan keberangkatan. Sementara itu Around diserang seorang cewek bernama Morgan. Mereka bertarung karena salah paham. Tapi Around dengan mudahnya mengalahkan cewek itu. Arthur pun menemui mereka dan bertanya apa yang terjadi. Saat itulah Morgan tampak menyesal dan meminta maaf. Dia sudah gagal menjalankan perintah Arthur. Ternyata Morgan sudah kehilangan kapal yang akan digunakan mereka untuk berangkat ke Albion. Arthur pun kecewa dan ingin menghukumnya. Tetapi Around menghentikan Arthur. Daripada menghukum, lebih baik mereka mengatur rencana. Dia juga bilang kalau setelah mengalahkan Morgan, maka cewek itu bakal ada di bawah perlindungannya. Arthur setuju dengan hal itu dan segera mengatur rencana perebutan kapal kembali. Esoknya, mereka pergi ke kawasan pelabuhan. Kapal mereka dijaga oleh prajurit kekaisaran. Ogam berkata bahwa sia-sia saja merebut kapal karena gerbang menuju laut lepas tertutup. Karena itulah, Around meminta mereka berpencar. Dia, Arthur, Rhiannon, dan Morgan bakal mengurusi gerbang. Sementara Ogam dan yang lainnya harus merebut kapal. Mereka pun berpisah. Morgan melancarkan serangan panah bertubi-tubi ke musuh untuk membuka jalan. Setelah mengatasi musuh, mereka semua berhasil membuka gerbang. Kini giliran mereka yang harus merebut kapal kembali. Saat itulah Gaius muncul sambil bertepuk tangan. Melihat munculnya Gaius, Around meminta dia ditinggalkan sendiri aja. Setelah hanya berdua dengan Gaius, mereka pun ngobrol. Gaius langsung bertanya apakah Around adalah Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Around nyantai aja menjawab kalau dia gak ada kepentingan untuk melakukan hal itu. Gaius mengambil sesuatu dari balik jubahnya, kemudian melemparkan sebuah pisau suci ke arah Around. Namun Around dengan mudah menangkisnya dan melempar kembali pisau ke arah Gaius. Pisau itu menikam ke dinding di dekat Gaius. Setelahnya Gaius bertanya apa tujuan Around. Barulah Around menjawab tujuannya adalah Regius. Gaius mengetahui bahwa Regius ini adalah binatang raja yang bersinar di surga. Karena itu Gaius menduga kalau tujuan Around adalah kekuasaan. Tetapi Around membantahnya. Yang dia incar adalah jalan raja. Gaius tak memahami maksud ucapan itu, tetapi Around berkata kelak Gaius akan mengetahuinya. Saat itu juga Arthur dan rombongannya datang dengan kapal yang berlayar. Around segera melompat ke kapal dan pergi meninggalkan Gaius. Di perjalanan, Around baru sadar kalau tangannya terluka pisau yang dilempar Gaius tadi. Karena itulah Ogam menyembuhkannya dengan sihir. Dia berkata bahwa Gaius menyerangnya dengan elektro. Dulu Around juga mati karena elektro. Setelahnya Around bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada perang besar di masa lalu. Ogam berkata bahwa kerajaan Albion didirikan sehingga manusia menjadi makmur. Namun setelah ratusan tahun, kerajaan menjadi pecah karena sekutu Arwan yaitu Raja Albion yang merupakan seorang elf bernama Will kehilangan garis keturunan. Sejak saat itulah kerajaan dilanda perang saudara tak berkesudahan.
Malamnya, Aaron sedang menyantai di geladak. Saat itulah Aaron mengajaknya beradu pedang. Keduanya bertarung selama beberapa saat, sampai akhirnya Arthur kalah. Setelah itu Arthur meminta Aaron untuk selalu melindungi adiknya. Rombongan Arthur akhirnya sampai ke Pulau Albion. Mereka berlabuh dan menjelajahi hutan yang sangat subur itu. Pulau itu adalah satu-satunya yang masih terlindungi dari sisa-sisa perang yang memecah belah kerajaan Albion. Mereka bergegas menuju istana Avalon yang merupakan istana milik Raja Peripwil. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di gerbang istana. Dari luar, seluruh istana Avalon tampak seperti reruntuhan. Namun ketika Aaron membuka gerbangnya, apa yang ada di dalam gerbang berbeda jauh dengan apa yang ada di luar. Di seberang gerbang, mereka bertemu dengan dua elf bernama Limvris dan Ermion. Mereka mengenali Ogam, tetapi tak terlalu mengenal Aaron. Hanya Raja Peripwil dan Raja Iblis yang bisa membuka gerbang itu dari luar. Ogam pun berkata kalau orang yang datang bersamanya adalah Raja Iblis Aaron. Selain itu, Arthur dan Rhiannon adalah keturunan dari Raja Peripwil. Setelahnya, Arthur dan rombongannya menjelajahi istana Avalon yang sangat megah. Itu akan menjadi rumah baru bagi mereka. Aaron dan Arthur pergi ke sebuah ruangan senjata. Mereka melihat berbagai jenis senjata yang sangat keren. Saat itulah tubuh mereka nggak bisa bergerak. Ternyata seorang elf bernama Epona nongol dan mengira mereka adalah pencuri. Setelah tahu kalau Aaron dan Arthur adalah Raja Iblis dan keturunan Raja Peripwil, Epona langsung meminta maaf. それは結界だ。これは妖精魔法陣。おかしい。ほらー、何してんだこのコソ泥。やめろ。俺はアロン様だぞ。こうしてやる。ワエビクシエポナ、結界を解け。しかもプイル様の血を引く方にまで。まあいい。急に来た俺たちも悪いのだからな。まさか本当にアローン様だなんて。もう許してやれ。考えてみればこいつだって代々ここを守っていたわけだし。 Sorenya, Arthur dan rombongannya pergi ke kawasan pantai. Mereka berburu kepiting jumbo yang jumlahnya sangat banyak. Setelah ditangkap dan makan malam, mereka semua pun beristirahat. Sementara itu dari arah laut, Gaius sudah berlayar mencari keberadaan Arthur dan rombongannya. Gaius kehilangan jejak kapal Arthur. Karena itulah dia memutuskan untuk berlayar ke kota terdekat sekaligus kota perdagangan terbesar di Kekaisaran, yaitu kota Londinium. Sementara itu, Arthur dan para penduduk di Avalon mulai berlatih untuk mempersiapkan jika peperangan terjadi. Meski ada senjata di istana, tetapi jumlahnya masih sangat kurang untuk digunakan semua warga. Sorenya Arthur dan rombongannya pergi berburu di area hutan. Saat itulah mereka sadar ada orang lain di hutan itu. Ketika menyantai di sekitar api unggun, seorang pemusik sekaligus pengelana bernama Taliesin muncul. Dia memainkan musik untuk rombongan Arthur. Setelahnya dia pergi sambil memperingatkan bahwa ada sekelompok bandit yang menguasai wilayah hutan. Besoknya Aaron menyarankan agar mereka pergi ke kota Londinium untuk mendapatkan barang-barang. Mereka berlayar ke kota tersebut dan sampai di sana saat siang harinya. Aaron menjelaskan bahwa barang-barang kekaisaran semuanya akan dibeli di kota itu. Mereka akan diam-diam merampas barang belanjaan kekaisaran di perjalanan. Sementara itu, Gaius sudah memprediksi kalau Arthur dan rombongannya akan pergi ke Londinium. Dia pun mempersiapkan rencana untuk menangkap para pemberontak kekaisaran tersebut. Malamnya, Arthur mencegat rombongan orang yang membawa belanjaan kekaisaran. Setelah merebut barang belanjaan, Arthur dan rombongan segera pergi dari sana. Saat itulah Arthur dan Aaron menyadari adanya pihak musuh. Mereka segera beraksi dan menangkap seseorang prajurit. Namun prajurit itu berhasil melarikan diri. Celakanya, setelah barang belanjaan diperiksa, ternyata isinya hanyalah pasir. Arthur dan rombongannya tahu bahwa mereka sudah dijebak. Karena itulah mereka segera pergi dengan tangan kosong. Besoknya, Aaron, Ogam, Arthur, dan orang-orang lain kembali ke pantai. Mereka berniat mencari kepiting jumbo. Namun dari arah pantai, sosok misterius muncul dari dalam permukaan air. Anehnya cuy, Aaron ini tampak mengenali sosok yang baru aja muncul itu. Sosok itu adalah cewek bernama Lear, dari salah satu suku peri anjing laut. Dia diperintahkan untuk menyambut Aaron dan membantunya. Setelah itu, mereka semua mulai menangkap kepiting jumbo. Saat semua orang sedang beraksi, Aaron nemuin kulit anjing laut. Dia membawanya dan menemui Rhiannon yang kesulitan menyalakan api. Aaron menggunakan kulit anjing laut untuk membantu menyalakan api itu. Malamnya, Lear bingung karena baju berharganya hilang.
Dia berkata bahwa tanpa baju itu dia gak bisa pulang. Pas ditanya seperti apa baju itu, Lir menjawab bajunya terbuat dari kulit hajik laut. Aaron langsung kena mental karena udah membakar baju itu. Dia ngaku dan minta maaf. Namun anehnya, Lir malah senyum-senyum aja dan berjanji akan mengikuti Aaron. Ogam berkata bahwa menurut adat peri anjing laut, jika baju seorang cewek peri anjing laut dicuri cowok, maka cewek itu harus bertunangan dengan si cewek. Sekaligus menjadi harem Aaron ketiga setelah Rhiannon dan Morgan. Besoknya, sekelompok prajurit kekaisaran menemukan keberadaan sisa-sisa peralatan kaum Gael di hutan. Pemimpin mereka berencana menyergap selagi bisa. Sementara itu, salah satu bawahannya yaitu cewek bernama Octavian malah protes. Tugas mereka hanyalah pengintaian sehingga harus segera kembali. Tapi Pak Bos ingin dapat penghargaan dan menangkap para pemberontak. Makanya, mereka lanjut terus mencari keberadaan orang-orang Gael. Berita munculnya tentara kekaisaran sampai juga di Avalon. Karena itulah, Arthur dan rombongannya bersiap untuk melakukan penyergapan. Mereka sudah menyiapkan jebakan untuk para tentara kekaisaran. Begitu para tentara ada di lokasi yang ditentukan, Arthur memberi aba-aba untuk beraksi. Saat itu juga, pepohonan ambruk dan menjebak para tentara. Setelahnya duel sengit di hutan pun terjadi. Karena terdesak dan kalah jumlah, Octavia ngajak para tentara buat kabur. Mereka pergi melintasi sebuah jembatan kayu. Karena panik, seorang tentara memotong jembatan itu. Akibatnya, beberapa tentara temannya sendiri jatuh ke kali, cuy. Besoknya, Aaron dan rombongan pergi ke kota Londinium untuk melihat duel di sebuah arena. Ternyata turnamen itu sangat bergengsi dan disaksikan banyak banget orang. Di arena ada makhluk gede yang siap melakukan pertarungan. Lawannya adalah cewek bocil bernama Rati. Semua orang yakin kalau Rati bakal KO dalam waktu singkat. Ternyata Rati ini malah bisa menandingi kekuatan lawannya, cuy. Di bangku penonton, Ogam berkata kalau Rati ini adalah peri penambang. Dan para peri penambang memang sangat kuat sekaligus ahli menempa. Di pertarungan, Rati berhasil mengalahkan lawannya. Tapi dia malah dikepung oleh para pengawal. Karena itulah, Rati menciptakan lubang di tanah untuk kabur. Pas keluar dari tempat lain, Rati udah ditemui Ogam dan Aaron. Cewek bocil itu ditanya kenapa ikut turnamen. Ternyata Rati pengen mendapatkan logam baja Silvanus yang menjadi hadiah. Bagi peri penambang, logam itu sangatlah berharga. Karena itulah Rati pengen mendapatkannya tanpa menambang. Setelahnya, Aaron mengajaknya untuk mengikutinya dan menempa senjata. Tapi Rati belum yakin dengan Aaron karena kelihatannya dia orang yang gak baik. Meski begitu, Rati tetap ikut dan duduk di kursi penonton tak jauh dari Aaron. Di arena, pertandingan berikutnya segera dimulai. Ternyata Octavia lah yang bakal berduel melawan pak bosnya yang bernama Buburu. Duel pun dimulai, dan Octavia jelas unggul di dalam pertarungan. Karena gak mau innalillahi, Buburuk memanggil sekumpulan pasukan dan menyergap Octavia. Ternyata rencana Buburuk memang pengen bikin Octavia mutiar. Saat itulah Morgan nongol di arena dan membantu Octavia. Kedua cewek itu bersama-sama membantai pasukan Buburuk. あの方も本当にまっすぐですな。もうちゃん女剣士手を貸すぞ。来るな。自分の身は自分で守れよ。言われるまでもないぞ。どけか。その気持ちはありがたいが一人で十分。Gak butuh waktu lama, mereka pun memenangkan pertandingan. Setelahnya Morgan berpisah dengan Octavia. Di perjalanan pulang, ternyata Rafti diam-diam mengikuti rombongan Aaron. Ogam dan Aaron berhenti untuk menemui Rati. Ternyata Rati kenal Ogam yang seorang petapa legendaris. Dia bertanya mengenai kebangkitan Raja Iblis Aaron. Menurut rumor, Aaron bakal bisa bangkit dan ciri-cirinya adalah berpakaian hitam-hitam, punya mata setajam binatang, dan membawa pedang merah. Pas dia lihat cowok di sebelah Ogam, Rati auto shock karena ciri-cirinya sama persis dengan sang Raja Iblis. Ogam bilang kalau orang yang dicari Rati sudah ada di depan matanya. Rati langsung bersujud dan meminta maaf. Setelahnya, Aaron meminta Rati untuk bergabung dengan rombongannya. Dia akan ditugasi menempa senjata terbaik yang pernah ada.
Besoknya, pihak kekaisaran mengirimkan pasukan Rublum yang dipimpin cewek bernama Lydia. Pasukan Rublum adalah sekumpulan prajurit elit yang sangat hebat. Mereka berlayar menuju Pulau Albion dan tiba saat matahari sudah hampir tenggelam. Kabar itu sampai ke telinga Aram dan Arthur. Mereka segera mengatur siasat. Ogham berkata bahwa musuh mereka adalah Rublum, sehingga meski jumlahnya tak terlalu banyak, mereka adalah lawan yang kuat. Begonya, Arthur malah pede aja meremehkan lawan cuy. Dia memimpin pasukan dan mengepung rombongan Lydia di kawasan hutan. Pertarungan pun dimulai. Tak sesuai dengan dugaannya, para prajurit Rublum malah beneran kuat setengah mampus cuy. Meski menang jumlah, rombongan Arthur tetap berhasil didesak mundur. Tak mau celaka, Ogham segera menciptakan sihir pelindung dan memisahkan pasukan Gael dengan pasukan Rublum. Saat kembali ke istana Avalon, Arthur merasa bersalah karena banyak yang terluka akibat dia bego. Tapi dia malah diajar Aron karena putus asa. Mereka emang udah kalah di pertempuran awal, tetapi harus segera menyerang balik. Saat itulah Rafti nongol dan bilang dia punya rencana. Sementara itu, Octavia pergi ke suatu tempat karena mencium bau yang mencurigakan. Saat memeriksa sebuah peti, dia menemukan sekumpulan mayat. Saat itu juga dia malah disergap sekumpulan prajurit. Ternyata orang yang menyergap Octavia adalah Lydia. Mereka adalah kenalan lama dan Lydia sangat membenci Octavia. Dulu Lydia pernah dikalahkan dengan sekali tebas oleh Octavia. Karena itulah Lydia menyekap Octavia dan menahannya di sebuah peti. Selanjutnya Lydia pergi meninggalkan markas. Sementara itu Arthur dan para prajuritnya mengikuti Rati. Ternyata Rati ini sangat jago menggali lubang dengan cepat. Dia membuka terowongan bawah tanah sehingga Arthur dan yang lainnya bisa masuk ke markas tanpa ketahuan. Setelah menjebol tanah ke atas, rombongan Arthur segera beraksi dengan diam-diam. Mereka pun mengambil peti-peti berbekalan makanan. Saat memeriksa salah satu peti, Aron menemukan Octavia yang disekap. Dia segera menutupnya saat Arthur datang. Setelahnya mereka pergi keluar dan melawan para prajurit yang menyadari keberadaan mereka. Untungnya Arthur dan Aron dengan mudah mengajar semua musuh. Saat mereka ingin berangkat pergi, Ogham memanggil Aron. Mereka memeriksa sebuah peti yang berisi mayat. Keduanya tak habis pikir kenapa pihak kekaisaran mengoleksi mayat. Bukan hanya mayat prajurit, melainkan juga mayat warga para sipil. Tak punya waktu memikirkan itu, mereka segera pergi membawa curian sambil membakar habis markas musuh. Di perjalanan pulang, mereka ketemu Lydia yang syok saat mengetahui markas sudah diserang dan dibakar sampai habis. Lydia tak bisa berbuat apa-apa dan rombongan Arthur pun bablas pergi aja cuy. Sesampainya di Avalon, mereka menemukan peti yang kosong. Arthur tersadar kalau Octavia sudah keluar dan bersembunyi di suatu tempat. Setelahnya Aron ngobrol sama Ogham mengenai mayat-mayat yang disimpan pihak kekaisaran. Aron memiliki dugaan tentang untuk apa semua mayat itu disimpan. Tetapi dia tak berani memikirkannya lebih lanjut. Setelahnya Aron menemui Octavia. Mereka berdua gelut di gudang yang sepi. Ternyata Aron tahu kalau Octavia sudah melukai dirinya sendiri. そこまで言うなら相手をして今でさあ剣を抜け。もしここで騒ぎを起こせばお前その名にかけて待てどんなよ。なぜ自由に生きようとしない。お前たち人間はどいつもこいつも絶対戦わん。生きることを最初から諦めたやつを切ってやめるか。なぜ無駄に命を散らす。できれば帝国軍の兵士であった時お前。おい大丈夫か。 Aron pun langsung males berantem sama orang yang gak punya semangat hidup itu cuy. Saat itu juga Octavia mabok. Octavia sadar pas sudah siang. Dia sudah dirawat dan dijaga sama Rhiannon. Setelahnya Octavia keluyuran di Avalon. Dia melihat Arthur yang sedang latihan pedang. Octavia bilang kalau gerakan Arthur terlalu kasar. Karena sebel dan gak terlalu suka Octavia ada di Avalon, Arthur menantangnya untuk gelut. Tetapi Rhiannon muncul dan mencegah mereka karena luka Octavian belumlah sembuh. Setelahnya, Rhiannon membawa Octavia pergi dari sana. Di perjalanan, mereka ketemu Morgan. Karena pernah membantu Octavia di turnamen, Morgan seneng banget bisa ketemu lagi sama cewek itu cuy. Besoknya, Octavia malah ngajarin bocil-bocil di sana latihan pedang. Diam-diam Arthur ngintip cewek itu melatih para bocil. Lalu dia ngajak Octavia buat jalan-jalan bareng.
Arthur penasaran kenapa bangsawan seperti Octavia nggak jadi pengawal kerajaan. Octavia bilang kalau dia benci kerajaan. Bahkan ayahnya adalah penentang kerajaan. Karena itulah keluarga Octavia dibantai kerajaan. Arthur bertanya kenapa Octavia malah jadi tentara. Octavia bilang para tentara kerajaan gak salah. Yang salah itu adalah atasan mereka. Karena itulah Octavia pengen menghabisi para atasan. Caranya adalah dengan bergabung dengan pasukan kerajaan. Arthur pun mulai akrab dengan cewek itu. Meski demikian dia belum mengakui Octavia. Karena itu suatu pagi Arthur ngajak Octavia buat gelut. Semua orang menyaksikan duel tersebut. Setelah adu pedang sampai puas, keduanya pun berhenti bertarung dan bersalaman. Beberapa hari setelahnya Arthur mulai mencurigai Octavia. Dia beberapa kali kepergok pergi ke hutan dan bertemu dengan tentara kekaisaran. Dia juga mendengar laporan serupa. Karena tak percaya dengan berita itu, Morgan diam-diam mengikuti Octavia saat malam hari. Ternyata Octavia memang pergi ke hutan dan menemui tentara kekaisaran. Esoknya, Morgan menemui Octavia yang sedang melatih para bocil. Namun pas ditanya, Octavia nggak mau jawab apapun. Dia membawa para bocil untuk terus berlatih. Suatu sore dia berpesan kepada para bocil agar jangan pernah meninggalkan istana. Malah kedua bocil itu main pedang-pedangan di hutan cuy. Akibatnya salah satu dari mereka pun ditangkap oleh tentara kekaisaran. Bocil satunya nangis dan pergi menemui Octavia. Mendengarnya, Octavia segera cabut ke hutan. Di perjalanan dia dihadang oleh Morgan yang menodongkan panah. Tetapi setelah ngobrol, Morgan malah menurunkan senjata dan ingin mempercayai Octavia. Mereka pun segera pergi ke kawasan hutan. Octavia berjalan menemui para tentara yang dipimpin oleh Lydia. Ternyata selama ini Octavia nemuin tentara karena meminta mereka jangan mengganggu. Saat itulah Morgan nongol dan nyelamatin si bocil. Setelah si bocil aman, dia diminta buat balik ke istana dan memanggil teman-teman mereka. Saat itulah Arthur dan yang lain nongol. Ternyata mereka udah bersiap-siap di hutan sejak tadi. Tawuran pun terjadi di hutan. Lydia dan Octavia gelut di dekat tebing. Setelah aksi saling tebas, akhirnya Octavia berhasil memenangkan duel. Besoknya pas Rhiannon nyari jamur ke hutan, dia malah ketemu Gaius yang lagi keluyuran. Akhirnya cewek itu ditangkap dan dibawa pergi. Kabar itu bikin Arthur ketakutan, tapi Aaron meminta Arthur buat tenang. Setelahnya Aaron malah pengen tidur. Arthur sebel karena di saat-saat genting Aaron malah mau tidur. Tetapi Eugene berkata yang dimaksud Aaron adalah meditasi. Hati Aaron dan Rhiannon sudah terhubung sehingga mereka bisa tahu di mana lokasi Rhiannon. Sementara itu, Gaius lagi nemuin Taliesin, si pemusik. Dia pengen mencari tahu apa yang diketahui Taliesin tentang suku Gael. Tetapi Taliesin gak ngasih informasi yang membantu sama sekali ya. Di sisi lain, Rhiannon dibawakan makanan yang rasanya gak enak. Setelahnya ada keributan di luar karena seseorang tentara terluka. Rhiannon segera pergi menemui tentara itu dan mengobatinya dengan sihir. Setelahnya Rhiannon malah masakin gulai kambing ke semua tentara. Masakannya sangat enak dan bikin semua orang senang. Gaius mengajak Rhiannon ngobrol. Dari obrolan itu, Gaius mulai tertarik dengan kelompok Gael yang bertarung demi memperjuangkan harapan. Malamnya Rhiannon ngobrol sama Taliesin di sebuah bukit. Setelah cerita ngalor ngidul, mereka berdua berpisah. Di saat yang bersamaan, Aaron memanggil Rhiannon melalui alam bawah sadarnya. Hal itu membuat Rhiannon berjalan secara tidak sadar menjauhi markas tentara kekaisaran menuju hutan. Seorang tentara memintanya berhenti. Namun Rhiannon bodoh amat. Karena gak mau dimarahin Pak Bos, tentara itu melepaskan anak panah. Gaius memintanya jangan menembak. Tetapi dia telat. Untungnya anak panah itu malah menikam pundak Taliesin. Cowok itu pun keluar dari hutan dan mengembalikan anak panah ke Gaius. Sementara itu, Rhiannon berhasil kumpul lagi sama Arthur dan yang lainnya di dalam hutan. Mereka pulang dengan selamat. Beberapa hari setelahnya, Aaron mengadakan rapat. Dia yakin kalau Gaius bakal menyerang dengan skala besar tak lama lagi. Karena itulah mereka membutuhkan bantuan. Mereka teringat ucapan Taliesin bahwa ada bandit yang ada di kawasan hutan. Mereka adalah kaum Brigantes, yang menurut Ogham adalah salah satu suku peri yang mendiami hutan tersebut. Karenanya mereka berencana untuk pergi ke kawasan kaum Brigantes besok pagi. Esoknya mereka melakukan perjalanan mendaki gunung melewati lembah. Setelah berjalan sampai siang, mereka sampai di hutan milik kaum Brigantes. Saat memasuki hutan itu, rombongan Aaron dikepung oleh pasukan Brigantes. Salah satu dari mereka maju dan ternyata itu adalah Taliesin. Aaron yakin kalau Taliesin adalah salah satu dari Brigantes. Tetapi Taliesin bodoh amat dengan pertanyaan itu. Setelahnya Aaron mengatakan tujuan mereka ke sana. Mereka ingin ke pemukiman Brigantes dan pergi menemui kepala suku. Setelah ngobrol, ternyata kepala suku sudah meninggal dan belum ada penggantinya. Ada ramalan yang berkata bahwa kepala suku berikutnya bakal terlibat pertikaian dan akan celaka. Karena itulah gak ada yang mau mengambil resiko menjadi kepala suku. Aaron tetap pengen ngelanjutin perjalanan. Tetapi Taliesin juga gak mau minggir. Karena itulah Aaron menantang duel 1 lawan 1.
Masing-masing dari rombongan mereka bakal ngirim orang untuk geluat. Arthur maju dan di kubu lawan Taliesin juga maju. Arthur merasa pertarungan gak adil karena pundak Taliesin masih terluka setelah nyelamatin adiknya kemarin. Tetapi Taliesin tetap pengen geluat. Karena itulah Arthur pergi menyendiri untuk sementara waktu. Saat Arthur pergi, Taliesin ngobrol sama Around. Ada sebuah rumor yang berkata bahwa saat Raja Peri Phil tumbang, si Raja Peri yang berpakaian serba hitam gak ada di sampingnya. Taliesin bertanya kepada Around kemana perginya Raja Peri itu. Tapi Around gak mau menjawab pertanyaan tersebut. Tak lama setelahnya Arthur nongol dan siap untuk bertarung. Keduanya pun saling menerjangkan pedang. Saat bertarung, Oga merasa ada hal yang aneh dengan Arthur. Around juga menyadarinya dan mikir kalau Arthur emang bego cuy. Setelah bertarung beberapa saat, pedang Arthur terlempar menjauh dan dia kalah. あんなヘッポコケンに何やってんだ。見た目よりも鋭いのか。オガ、どうした。あのバカ。もしやアルサル様は。動かせ。腕を動かしてみろ。あの一撃で。おい、腕を動かしてみろ。アルサル、どうして僕を哀れんでわざと肩を外したな。俺はわざと負けるつもりなんて少しもなかった。 Setelah memeriksa apa yang terjadi, Taliesin tahu kalau Arthur sengaja bikin lengan kirinya kesleo biar duel menjadi makin adil. Setelah sebel karena merasa direndahkan, Taliesin malah memuji kebaikan Arthur. Menurut Taliesin, Arthur memang layak disebut sebagai keturunan Raja Puel. Setelahnya, sekelompok orang brigadas mendekati rombongan tersebut. Mereka juga tampak bangga dengan apa yang dilakukan Arthur. Setelahnya, Taliesin menganggap duel mereka seri. Kedua belah pihak pun memutuskan untuk berpisah. Around sudah puas dengan pertemuan pertama itu. Setelah berlalu beberapa hari, Around kembali mengadakan rapat. Dia membahas bahwa mereka kekurangan uang. Karena itulah mereka akan pergi mencari harta milik Around yang terkubur di dalam makamnya. Setelah persiapan selesai, mereka pun berangkat menuju lokasi makam Around. Ternyata tempat itu sangat megah dan luas. Around membuka pintu masuk ke makam dan mengajak rombongannya berjalan menyusuri ruangan. Di sana ada boneka-boneka sihir yang bertugas sebagai penjaga makam. Mereka gelut dan berhasil mengalahkan para boneka. Perjalanan pun berlanjut. Mereka ketemu sama ogre super gede yang ngamuk. Dengan serangan kombinasi dan kerjasama yang baik, ogre itu pun berhasil innalillahi. Setelah menghadapi berbagai rintangan, mereka sampai di makam Around. Saat itulah Rhiannon melihat bayangan masa lalu Around. Dulu Around kenal sama cewek bernama Mirgen. Mereka sangat dekat, sampai-sampai Around membuatkan peti mati di sebelah calon peti matinya. Mereka bakal dimakamkan secara bersebelahan. Bayangan itu pun segera memudar. Di sisi lain, Arthur mulai mengambil beberapa harta yang tertimbun di sana. Saat mencari, mereka semua melihat sebuah lukisan misterius yang ada di dinding. Arthur terkejut saat melihat salah satu sosok di lukisan tersebut. Dulu ayah Arthur dibunuh oleh malaikat dan sosoknya sangat mirip dengan orang yang ada di lukisan itu. Selain itu, sosok itu juga ternyata mirip Around. Setelah menggeledah makam, mereka segera cabut karena takut kesambet cuy. Sementara itu, Gaius menghadap ke para senat kekaisaran. Dia sebel karena gak juga dikirimi pasukan yang lebih banyak dan persenjataan yang memadai untuk melawan Raja Iblis. Tetapi ternyata pihak senat gak terlalu serius nanggepin masalah Raja Iblis. Seorang saksi dihadirkan di sana dan orang itu ternyata diam-diam udah memantau Around sejak lama. Dia melaporkan kalau Around bukanlah Raja Iblis, tapi hanya pemuda luntang-luntung yang biasa aja cuy. Karenanya para senat menganggap Gaius udah gagal. Dia bahkan diancam dikeluarkan dan dituduh sebagai pengkhianat. Gaius pergi meninggalkan ruangan senat. Dia sebel sama sekumpulan orang tua yang kolot itu. Pas dipikir-pikir, jangan-jangan semua itu adalah strategi Around. Si Raja Iblis sengaja nyamar jadi pemuda luntang-luntung biar pihak kekaisaran gak menanggapnya sebagai musuh yang kuat. Sementara itu Arthur sedang merencanakan penyerangan ke markas musuh. Setelah semuanya beres, mereka segera berangkat. Mereka melewati hutan yang sangat lebat. Di sebuah wilayah mereka berhenti. Ada yang aneh dari wilayah itu. Kabut putih pun muncul dan di baliknya sekumpulan mayat hidup datang untuk menyerang. Tak mau celaka, mereka pun bertarung dengan sekumpulan mayat hidup tersebut. Sialnya, para mayat hidup itu bisa kembali bertarung meski sudah dibantai berkali-kali. Kabut itu juga semakin tebal sehingga Arthur dan teman-temannya kesulitan melihat.
Karena itulah Ogam berniat menggunakan sebuah sihir pamungkas. Namun Aaron menahan niatan itu. Aaron pun punya rencana tersendiri. Dia meminta Arthur untuk mengelurkan waktu karena dia akan merapalkan mantra yang sangat kuat. Pertarungan pun berlanjut. Sementara Aaron mulai menciptakan lingkaran sihir dan melakukan ritual. Seketika itu juga cahaya putih menyebar kemana-mana. Langit bersinar terang dan cahaya mematikan menyebar serta menghabisi seluruh mayat hidup. Ogam berkata bahwa itu adalah kekuatan dari malaikat. Semua orang terkejut kenapa Aaron bisa menggunakan kekuatan malaikat padahal dia adalah Raja Iblis. Saat melihat sosok Aaron, mereka semua kaget. Aaron telah berubah menjadi menyerupai malaikat. Saat itu juga Arthur teringat masa lalunya saat ayahnya dibunuh. Di hutan, dia dan ayahnya dulu ditemui malaikat yang sangat mirip dengan Aaron. Malaikat itu membunuh ayah Arthur. Kemudian meminta Arthur untuk membenci dan membunuhnya suatu hari nanti. Malaikat itu juga sempat menyebutkan namanya dan ternyata namanya adalah Aaron. Arthur langsung hilang akal. Dia mengarahkan pedangnya dan berniat membunuh Aaron. Tetapi Rhiannon mencoba menghentikannya dan membela Aaron. Arthur tak peduli lagi karena dia sudah berjanji akan membunuh pembunuh ayahnya. Makin kalap, Arthur maju dan berniat menikam Aaron meski dia dan adiknya. Saat itulah Aaron maju dan menerima tikaman Arthur. Aaron, これは一体。見事な敵討ちだ。俺は妹まで。リアンノに。リアンノ、なんてことを。俺はお前を。いいんだ、信じている。Arsa. Sementara Rhiannon shock dan langsung pingsan. Arthur segera menyesali perbuatannya. Ia mencabut pedang dari tubuh Aaron, sementara Aaron jatuh karena terluka parah. Kabar itu pun sampai di telinga Gaius. Menurut apa yang ia dengar, Arthur pergi setelah menikam Aaron. Sementara Aaron masih hidup tapi terluka parah. Gaius menganggap itu adalah kesempatan emas. Dia mengerahkan pasukannya yang tersisa untuk menyerbu Avalon. Gaius dan pasukannya sudah sampai di depan gerbang Avalon. Mereka mulai menggempur dinding istana dan mencoba meruntuhkannya. Meski begitu, belum ada tanda-tanda mereka akan berhasil menjebol istana tersebut. Di sisi lain, Arthur justru berlarian di hutan tanpa tahu tujuan yang jelas. Dia mengalami dilema berat setelah apa yang dia lakukan. Setelah berlarian ke sana ke sini, akhirnya Arthur sampai ke kawasan makam Aaron. Di sana, Ogam sudah menunggunya. Kakek tua itu menceritakan masa lalunya. Dulu ada kaum naga yang sangat gagah tinggal di benua seberang. Arthur terkejut karena tak pernah tahu ada benua lain di luar sana. Dan juga naga setaunya hanyalah dongeng. Ogam berkata bahwa naga benar-benar ada. Dan dia adalah salah satu di antaranya. Arthur tidak percaya. Karena dilihat dari sisi manapun, Ogam sangat tidak mirip dengan naga. Ogam melanjutkan ceritanya. Dulu, benua tempat tinggal naga hancur karena peristiwa langit runtuh. Yang dia maksud langit runtuh adalah ketika bulan remuk dan menimpa seluruh benua naga. Dahulu ada 2 bulan yang bersinar di langit dan salah satunya runtuh sehingga menimpa benua naga. Ogam yang sedang tidak ada di benua itu menjadi satu-satunya naga yang tersisa. Demi para naga yang sudah mati, itulah Ogam bertarung. Setelahnya Ogam bertanya apa alasan Arthur bertarung. Tak lama setelahnya Arthur mendengar ledakan dari arah Avalon. Dia ingin kembali ke sana, tetapi Ogam berkata bahwa kehadirannya tidak akan mengubah apapun. Ogam meminta Aaron untuk mencapai Gorset Aaron dan menemukan sebuah kebenaran. Itu adalah tahta Aaron, di mana dulu semua ras bersatu padu untuk berjuang bersama. Saat itulah sekumpulan goblin muncul. Arthur dan Organ berjuang bersama melawan semua makhluk itu. Saat di pertarungan, Arthur baru sadar bahwa selama ini Aaron selalu membantunya dalam pertarungan. Setelah melawan para goblin cukup lama, mendadak para goblin itu kabur. Semua pintu besar pun terbuka dan makhluk raksasa muncul dari sana. Ogam berkata bahwa makhluk itu adalah Electrum Golem yang sangat berbahaya. Karena itulah Ogam berubah menjadi naga raksasa dan melawan Electrum Golem. Sambil menahan makhluk itu, Ogam meminta Arthur segera pergi. Tak mau membuang kesempatan, Arthur segera meninggalkan tempat tersebut. Arthur berlari menyusuri hutan untuk pergi ke suatu tempat. Dia harus cepat atau Avalon akan runtuh karena digembur habis-habisan. Sementara itu di Avalon, situasi mulai berbalik. Pasukan Gaius sudah mulai membuat kubu Avalon kelelahan. Mereka juga sedikit demi sedikit berhasil merusak gerbang. Gaius sendiri sudah meminta tambahan bantuan ke pusat dan tinggal menunggu waktu sampai bala bantuan tiba. Ketika pasukan bantuan tiba, mental prajurit Avalon langsung ciut.
musuh membawa alat pendobrak gerbang raksasa yang bisa menghancurkan gerbang dalam sekejap. Gaius pun yakin kalau pertarungan itu akan segera mereka menangkan. Di sisi lain, setelah berlari tanpa kenal lelah, Arthur akhirnya sampai ke kawasan Brigantes. Dia dihadang Taliesin yang membiarkan Arthur lewat. Arthur meminta agar dia diizinkan bertemu dengan ketua Brigantes karena Avalon membutuhkan sebuah bantuan. Sama seperti sebelumnya, Arthur harus mengalahkan Taliesin jika ingin lewat. Arthur menolak pertarungan itu karena dia datang untuk mencari bantuan. Setelahnya, Taliesin bertanya apa alasan Arthur bertarung. Ditanya begitu, Arthur mulai menjelaskan mengenai teman-temannya. Dan akhirnya dia menjawab bahwa dia bertarung demi teman-temannya. Saat itu juga Taliesin merasa puas dengan jawaban itu. Dulu Raja Peripwil juga mengatakan hal yang serupa. Seketika itu juga seluruh prajurit Brigantes muncul di sekitar mereka. Ternyata Taliesin adalah anak dari kepala suku sebelumnya. Dan dia sudah siap memimpin suku Brigantes. Dia memerintahkan semua prajurit Brigantes untuk membantu Arthur dalam peperangan. Setelahnya mereka bergegas untuk kembali ke Avalon. Celakanya, di Avalon Gaius mulai menggunakan alat pendobrak super jumbonya. Dalam sekali serang, gerbang akhirnya remuk. Gaius segera memerintahkan semua prajurit untuk berjalan melewati gerbang dan melakukan penaklukan. Peperangan semakin sengit. Gaius sudah siap menjebol gerbang berikutnya dan terus melangkah maju. Tujuan akhirnya adalah merebut tahta di Avalon dan menjadi raja. Sementara itu Arthur dan para Brigantes bertemu dengan Ogam yang memimpin pasukan di luar istana. Mereka segera berangkat ke Avalon untuk melakukan serangan kejutan. Kembali ke Avalon, satu gerbang lagi telah terdobrak. Kini tinggal satu gerbang lagi untuk sampai ke lokasi tahta berada. Gaius memerintahkan pendobrakan, tetapi saat itu juga muncul serangan dari belakang. Gaius terkejut melihat Arthur datang bersama pasukan yang sangat banyak. Situasi menjadi berbalik dan tidak menguntungkan bagi Gaius. Sementara itu, Arthur berteriak meminta Aron segera bangun dan bergabung bersamanya di pertarungan. Tak lama kemudian, gerbang dijebol dari dalam, dan Aron yang sudah sembuh akhirnya muncul. Melihat Aron, Rhiannon berlari ke arahnya. Gaius mencoba menyerang cewek itu, tetapi Arthur muncul dan menahan tebasan Gaius dengan pedangnya. Selama pertarungan, Gaius teringat ucapan Aron bahwa dia mengincar Gaius. Setelah dipikir baik-baik, ternyata Aron tidak mengincar tahta raja, namun sedang menyiapkan tahta untuk raja muda. Dan orang yang dimaksud Aron sudah pasti adalah Arthur. Pertarungan itu pun berlangsung sengit. Sementara para prajurit raja dari kedua belah pihak juga terus berhadapan. Sampai akhirnya Arthur melancarkan serangan terakhir dan berhasil menumbangkan Gaius.わかった。命は助ける。名誉ある帝国軍人として。総員投降せよ。あの最後の門は王へと上り詰めるための門だった。 Semua prajurit musuh menyatakan menyerah dan diperbolehkan melanjutkan hidup mereka. Sementara itu kabar kematian Gaius sampai ke telinga para senat. Saat itu juga orang misterius yang mirip Aron muncul di sana. Para senat mengenalnya sebagai tukang kebun raja. Pria misterius itu berkata kalau raja sudah mati. Setelahnya dia membakar habis seluruh ruangan tersebut. Di Avalon, Arthur dan semua orang saling bahu-membahu untuk membereskan sisa-sisa pertarungan. Setelah semuanya hampir selesai, Arthur mendatangi Araun. Setelah kematian Gaius, Arthur bertanya-tanya siapa yang akan mereka lawan nantinya. Saat itulah Araun tampak khawatir karena sudah mengetahui siapa yang akan mereka lawan. Tak lama setelahnya, mereka melakukan rapat. Pada pertemuan itu, mereka mendapatkan kabar bahwa para senat kekaisaran sudah dibunuh habis oleh seseorang. Arthur bertanya siapa pelakunya. Araun berkata orang itu adalah musuh mereka yang sesungguhnya, sekaligus pembunuh ayah Arthur. Orang itu adalah komplotan White Spirits. Belum juga selesai dengan masalah itu, mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Golem sudah dikirimkan untuk membantai Avalon. Karena itulah, Araun berencana untuk memancing para pasukan Golem ke Gunung Claes dan menjebak mereka dengan longsoran salju. Meski begitu, Araun berencana untuk meminta bantuan dari raksasa legendaris untuk memuluskan aksinya.
Besoknya persiapan keberangkatan pun dimulai. Mereka melakukan perjalanan menuju Gunung Klaes. Setelah mereka mendaki gunung bersalju itu, rombongan mereka menjelajahi sebuah gua yang menuju rumah raksasa legendarius. Di tengah perjalanan, Taliesin mendadak memisahkan diri. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sebuah lorong, dia mendapat sekumpulan telur raksasa. Salah satu telur menetas dan dari dalamnya muncul bayi naga. Bayi naga itu mengikuti kemanapun Taliesin pergi. Tak hanya itu, si bayi naga juga menemukan pintu rahasia ke sebuah ruangan. Taliesin dan si bayi naga memasuki ruangan tersebut. Saat itulah Taliesin tertunduk kesakitan. Dia melihat sosok bercahaya di depannya. Kemudian dia ditunjukkan rahasia yang selama ini tersimpan. Jauh di masa lalu, ke-12 malaikat di surga bingung kenapa ada malaikat baru diciptakan Tuhan. Salah satu dari malaikat yang bernama Merlinus berkata bahwa mereka tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Masalahnya jumlah malaikat sudah pas, yaitu 12. Sehingga bertambah satu malaikat akan menimbulkan masalah. Karenanya Merlinus bersedia untuk mengurus malaikat baru itu. Ternyata malaikat baru itu adalah Araun di masa lalu. Saat dia membuka mata, dia sudah melihat Merlinus yang menyambutnya. Saat itulah Merlinus memberi nama Araun dengan sebutan Lucifer. Sejak saat itulah Merlinus berperan seperti selayaknya ayah bagi Lucifer. Seiring berjalannya waktu, Merlinus mengajari Lucifer banyak hal, termasuk cara pikir yang tidak seperti malaikat pada umumnya. Pada masa itu, bumi dilanda zaman es tak berkesudahan, dan semua manusia terjerat sihir malaikat sehingga tidak bisa berbuat banyak. Suatu ketika, Merlinus mengajak Lucifer untuk turun ke bumi. Mereka berjalan menuju sebuah gua yang penuh dengan tumpukan mayat manusia. Di bawah tumpukan itu ada seorang gadis yang masih hidup. Merlinus membebaskan gadis itu dari pengaruh sihir malaikat. Setelahnya dia mengajarkan cara pembuatan api kepada gadis tersebut. Lucifer bertanya, kenapa Merlinus melakukan itu? Merlinus ternyata ingin mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dia ingin agar zaman es berakhir sehingga musim semi bisa muncul. Karena itulah Merlinus menggunakan lagu penciptaan untuk mengubah dunia. Dengan lagu itu, seluruh es di bumi akan mencair sehingga musim semi bisa datang. Akibat dari penggunaan lagu tersebut, Merlinus harus kehilangan nyawanya. Lucifer kembali ke surga dan menemui para malaikat lain. Karena Merlinus sudah mati, maka jumlah malaikat menjadi 11. Karena itulah, Lucifer yang merupakan malaikat ke-13 akan menggantikan Merlinus dan bergabung dengan ke-12 malaikat. Lucifer pun dengan senang hati memenuhi hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, Lucifer tahu kalau para malaikat kembali menanamkan sihir kepada manusia. Karenanya, Lucifer membebaskan para manusia seperti yang dilakukan Merlinus. Dia juga memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan ke-12 malaikat. Hasilnya dia diusir ke bumi dan seluruh kekuatan malaikatnya diambil. Jadilah Lucifer yang memiliki wujud seperti Araun sampai saat ini. Taliesin kembali ke kesadarannya. Setelah melihat masa lalu Lucifer, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berpisah dengan bayi naga dan meninggalkan goa. Di luar, dia melihat rekan-rekannya yang sedang berjuang di tengah badai salju. Segerombolan musuh juga sudah mendekat dan mengancam mereka. Taliesin mendatangi Araun dan berkata dia memiliki rencana. Tapi untuk melakukannya, dia harus mengejar Arthur sampai pingsan. Setelah Arthur dibereskan, Taliesin mulai melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Merlinus. Dia menyanyikan lagu penciptaan. Seketika itu juga, salju pun longsor dan menghancurkan pasukan musuh yang ada di kaki gunung. Sate, 始めようか。この期に及んで震えるなんて。あ、詩人の神ミューズよ。このヘボ詩人にあとわずかの力を。そして僕たちは彼らの魂を確かに受け継いでいるとね。今ならわかるんだ。我らが始祖たちのことが。さようなら、アロン。あなたの信じる道が。Sayangnya Taliesin juga terbunuh karena menyanyikan lagu penciptaan. Ketika badai berakhir, Arthur akhirnya tersadar. Dia kesal karena tak bisa melakukan apa-apa sehingga Taliesin harus berkorban. Namun bukan waktunya untuk bersedih, mereka harus segera kembali ke Avalon. Di Avalon, Araun memimpin rapat dan mengatur strategi. Arthur tidak datang ke rapat itu karena terpukul dengan kematian Taliesin. Araun berkata bahwa dia dan Ogham akan pergi mencari sebuah senjata. Sementara yang lainnya harus pergi ke Palladium dan bertarung. Rencana Araun adalah mengambil kembali senjata legendaris Dirwin di sebuah tempat bernama Gorset Araun.
Saat itulah Arthur datang ke sana. Dia ingat bahwa Ogam pernah bilang jika dia ingin jawaban dari pertanyaannya, dia harus pergi ke Gorset Around. Karena itulah dia ingin pergi ke sana dan mencari tahu kebenarannya. Mendengarkan hal itu, rencana langsung diubah. Around dan Ogam akan memimpin pasukan ke Palladium, sementara Arthur dan lainnya akan pergi ke Gorset Around. Setelah diputuskan, besoknya mereka akan segera berangkat. Kedua regu berjanji akan bertemu lagi di Palladium untuk melakukan pertarungan terakhir. Arthur berangkat bersama rombongannya, cuy. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka sampai di lokasi Gorset Around. Ternyata lokasinya ada di sebuah bukit, tempat beberapa batu legendaris membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran ada sebuah pedang yang tertancap di batu itu. Pedang itu adalah senjata legendaris Dirwin. Arthur memegang pedang itu dan cahaya keemasan pun langsung bersinar. Saat itu juga Arthur melihat apa yang terjadi jauh di masa lalu. Dia melihat Phil yang sangat mirip dengan dirinya. Waktu itu Phil bertemu dengan Aaron untuk pertama kalinya. Aaron bersama seorang gadis kecil yang anehnya bisa bicara. Hal itu sangat tidak wajar karena para manusia harusnya hanya bisa berdoa kepada para malaikat. Aaron berkata bahwa dia sudah mematahkan sihir dari para malaikat itu. Setelahnya Aaron memberikan pedangnya, yaitu Dirwin, kepada Phil. Pedang itu sangat kuat dan bisa membunuh malaikat apabila Phil tahu cara menggunakannya. Sejak saat itulah mereka berjanji akan terus menjadi teman. Keduanya pun memberitahu nama asli masing-masing. Aaron bernama Lucifer dan Phil bernama Regius. Sementara Arthur megenggam pedang Dirwin, Octavia dan yang lainnya harus menghadapi para musuh yang mengepung dari berbagai arah. Mereka harus mempertahankan Arthur sampai dia mencabut senjata legendaris itu. Sedangkan Arthur sendiri masih melihat peristiwa di masa lalu. Phil, Aaron, dan Ogam berada di sisa-sisa kehancuran akibat perang melawan surga. Aaron terluka parah dan hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Meski begitu, perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Dunia masih sudah sepenuhnya terbebas dari kekangan para malaikat. Di sisa-sisa kekuatan terakhir, Aaron mengajak Phil untuk menancapkan pedang Dirwin ke sebuah batu. Setelah pedang sukses tertancap di batu, cahaya menyebar kemana-mana dan mengubah langit menjadi cerah. Di saat yang bersamaan, Arthur berhasil mencabut Dirwin. Getaran cahaya pun menyebar dan memusnahkan semua musuh yang ada di sana. もはやお前の守りは破れ、再び天上からの侵攻が始まっている。ダウィンよ、あれから長い年月が過ぎた。そっか、これが。アローン様。ああ。みんな。Setelah itu Arthur memimpin rombongannya untuk berangkat ke Palladium. Di sisi lain, Aaron menyadari bahwa Arthur sudah berhasil mencabut pedang Dirwin. Arthur bergabung dengan Aaron dan yang lainnya di depan gerbang Palladium. Mereka berjebol masuk ke dalam dan berjalan di sebuah ruangan. Di depan sana ada tiang tinggi yang disebut obelisk. Dengan obelisk itu, mereka akan dalam bahaya jika sewaktu-waktu aktif. Saat itulah semburan magma muncul dari bawah, sehingga rombongan mereka pun terpisah. Octavia dan Morgan bertemu dengan wali kota Londinium, yaitu Pak Cleon. Di sana sebuah arena sudah disiapkan. Kedua cewek langsung dikepung pasukan golem yang siap menghabisi mereka. Pertarungan pun segera dimulai. Di sisi lain, Alir dan Rati sampai ke sebuah tempat di mana mayat hidup dan para monster diciptakan. Keduanya mendekati tempat itu dan bersiap menghancurkannya. Sementara itu, Arthur, Rhiannon, Aaron, dan Ogam bertemu dengan Druid yang sudah dihidupkan lagi. Druid mengaktifkan obelisk sehingga semua orang di sana langsung kesakitan. Arthur meminta Aaron dan Ogam mencari cara menghilangkan obelisk, sementara dia akan melawan Druid. Mereka pun berpisah. Setelah itu Druid sampai memengaruhi pikiran Rhiannon. Tetapi Rhiannon bertemu dengan dirinya yang dulu, yaitu gadis yang diselamatkan Merlinus dan Lucifer, yaitu Primula. Setelah bertemu dengan Primula, Rhiannon berhasil mendapatkan kekuatannya dan terbebas dari pengaruh Druid. Aaron dan Ogam sampai di puncak obelisk, tetapi mereka tak terlalu kuat untuk menghancurkannya. Sementara itu, Alir dan Rati juga terancam bahaya karena tungku penciptaan monster memunculkan banyak sekali musuh. Di tempat lain, Octavia dan Morgan juga semakin kewalahan karena musuh berdatangan tak henti-hentinya. Sementara itu Arthur masih bertarung melawan Druid, sampai akhirnya Arthur terkena sihir Druid. Tubuhnya tertahan berbagai lingkaran sihir dan tak bisa melepaskan diri. Saat itu juga, Druid melancarkan serangan pamungkas. Namun Rhiannon melakukan sihir pertukaran tempat, sehingga serangan itu mampu mencelakai Druid sendiri. Sayangnya pertarungan belum selesai. Dari tubuh Druid sesosok makhluk mengerikan muncul dan mengancam keselamatan Arthur serta Rhiannon. Di depan obelisk, Ogam berubah menjadi naga raksasa.
Dia menyerang Obelisk itu dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang bersamaan, pedang Around beresonansi dengan pedang milik Arthur. Keduanya berbagi kekuatan, sehingga mampu membuat Arthur menghabisi monster mengerikan di depannya. Around? Arsal? Downwind を恐れているのか？ならば。Mereka semua segera berkumpul di taman yang ada di puncak Palladium. Di sana mereka melihat hamparan bunga yang sangat indah. Di sebuah pavilion ada seseorang yang sedang duduk menyantai. Arthur mendatangi orang yang dia kira adalah kaisar. Tetapi setelah mendekat, ternyata orang itu sudah menjadi tulang belulang. Saat itulah sosok yang membunuh ayah Arthur sekaligus yang memfitnah Around muncul di sana dan tertawa-tawa. Around tahu bahwa sosok yang muncul adalah salah satu malaikat putih yaitu Lector. Melihat sosoknya, Arthur yakin kalau Lector adalah pembunuh ayahnya. Dia bertanya kenapa Lector membunuh ayahnya. Jawabannya adalah sederhana, karena ayah Arthur menolak memberitahu di mana letak makam Around. Seluruh generasi keturunan Pil selalu melindungi makam itu hingga sulit untuk ditemukan. Arthur marah dan mencoba menyerang Lector. Namun tubuh Lector segera berpindah ke tempat lain. Seketika itu juga, seluruh bunga di sana lenyap dan berganti menjadi tengkorak. Tak lama kemudian, Lector membangkitkan seluruh tengkorak itu. Arthur dan yang lainnya pun segera beraksi dan melawan para tengkorak. Di saat yang bersamaan, langit juga menjadi gelap dan menyambarkan petir berkali-kali. Dunia sedang diguncang malapetaka yang dihadirkan oleh Lector. Arthur maju menghampiri Lector, namun dia jelas bukan tandingannya. Meski begitu, Arthur tidak menyerah. Dia bahkan berhasil menggoreskan luka di wajah Lector. Saat itulah Lector terkejut karena ada manusia yang bisa melukainya. Namun saat itu juga kobaran api membakar seluruh tengkorak yang ada di sana. Tak lama setelahnya, Lector membangkitkan makhluk malapetaka yaitu Mercadius. Around terkejut melihat makhluk itu masih hidup. Di pertarungan terakhir, dia mengira sudah mengalahkan makhluk itu. Ternyata cuy, makhluk itu juga udah membuat Around terbunuh. Mercadius langsung mengamuk begitu dibangkitkan. Seketika itu juga, menara Palladium runtuh. Untungnya sekumpulan naga muncul dan menyelamatkan rombongan Arthur. Tak disangka-sangka, Taliesin muncul bersama para naga tersebut. Mereka semua mendarat jauh di reruntuhan menara. Di bekas reruntuhan itu ada makhluk mengerikan yang jauh lebih besar daripada Mercadius. Ternyata Lector sudah menyatu dengan Mercadius dan berubah menjadi wujud baru. Sekali serang, makhluk itu bisa menghancurkan gunung. Ogam berkata hanya ada satu cara mengalahkan makhluk itu, yaitu dengan sebuah mantra kuno. Hanya Rhiannon lah yang mengetahui dan mampu melafalkan mantra itu. Tetapi Rhiannon tidak mengetahui mantra yang dimaksud. Arthur dan yang lainnya pun mengelur waktu sampai Rhiannon bisa mengingat mantra itu. Pertarungan pun dimulai dengan makhluk super jumbo itu cuy. Di sisi lain, Rhiannon tidak kunjung mengetahui mantra yang dimaksud. Celakanya, Around terluka parah saat bertarung sehingga Rhiannon segera mendatanginya. Tak mau ada korban lagi, Rhiannon berusaha keras mengingat mantranya. Dia pun bertemu dengan Primula di alam bawah sadarnya. Seketika itu juga, Rhiannon mengetahui mantra yang diperlukan. Dia bangkit dan mulai melafalkan mantra yang terdengar seperti nyanyian itu. Seketika itu juga, langit bercahaya terang. Wujud makhluk jumbo itu pun mulai hancur dan menampakkan sosok Lector di baliknya. Around dan Arthur pun maju mencoba menyerangnya. Saat itulah Arthur melompat dan menikam Lector. Setelahnya, Arthur dan yang lainnya kembali ke Avalon. Di sana Around melantik Arthur menjadi raja di Avalon. Gelar kerajaan Arthur adalah Pendragon, dan sejak saat itulah dia dikenal sebagai Raja Arthur Pendragon. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke kesimpulannya, biar lebih afdol. Di awal cerita sampai Pak Gaius Innalillahi, anime ini seru banget buat diikuti cuy. Tetapi ke belakangnya ceritanya malah makin melemah dan berakhir dengan kurang klimaks. Mimin rasa penyebabnya adalah karena musuh utama di akhir cuy. Kelamaan cuy. Harusnya udah ada dari pertengahan tuh.
Sejak awal konflik yang dibangun adalah upaya Arthur menggulingkan kekaisaran. Konflik sama Gaius itu sebenarnya udah sangat seru buat diikuti cuy. Tetapi ujuk-ujuk di episode terakhir malah konfliknya malah ganti ke malaikat-malaikatan. Gimana nih? Di bagian akhir Arthurnya diberi nama belakang Pendragon sehingga dicocok-cocokkan dengan legenda Britania dengan kerajaan Camelot. Jadi ya cukup disayangkan lah, soal cerita yang udah keren banget justru punya ending yang anti klimaks. Tapi gimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komen di kolom komentar, mari kita saling berdiskusi ya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu kami like, comment, dan subscribe biar makin overpower lagi untuk membahas konten-konten selanjutnya. Oke lah, see you in the next video and bye-bye. Sampai ketemu di lain waktu.